Saudara, inilah sekilas berita ahli Android bersama saya Arifin. Korban pinjaman online berjatuhan, aktivis tuntut pembubaran OJK. Informasi ini kami kutip dari lawjustice.co. Pinjaman online atau akrab disebut financial technology atau fintech adalah kamuflase dari industri keuangan yang ingin merampok rakyat negeri ini. Dengan kedok fintech, para pelaku industri keuangan yang bermetamorfosis menjadi rentenir online dan sungguh sangat brutal merampok rakyat yang kesulitan ekonomi. Parahnya, perusahaan-perusahaan rentenir itu hampir seluruhnya tidak mengantongi izin perbankan atau transaksi keuangan dari pemerintah. Bahkan rentenir online itu juga menggunakan suku bunga gila-gilaan, yaitu sebesar 50% per 14 hari. Dengan analogi, jika seorang kreditur meminjam kepada rentenir online uang sebesar 1 juta rupiah, maka korban akan dikenakan modus biaya administrasi sebesar 200.000 rupiah, sehingga dana kas yang diterima oleh korban menjadi 800.000 rupiah. Sedangkan dalam batas waktu 14 hari, para korban harus mengembalikan pinjaman sebesar 1,2 juta rupiah. Maksud kami 1,2 juta rupiah. Namun jika korban tidak melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang telah ditentukan perusahaan-perusahaan rentenir online, maka akan dikenakan bunga harian sebesar 50 hingga 100.000 rupiah, bahkan bisa lebih dari angka tersebut. Bayangkan saja jika si korban telat membayar hingga 2 bulan, maka total keseluruhan hutangnya bisa mencapai 5-10 jutaan. Hitungan angka di atas tergantung dengan jenis aplikasi pinjaman online-nya. Hal itu dikatakan Koordinator Aksi Niko Silalahi saat orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya nomor 24, 26, dan 28 pada Selasa 14 Juni 2019. Niko membeberkan otoritas jasa keuangan atau OJK adalah kamuflase dan sebagai jebakan rentenir online. Dikatakannya, dalam pencairan pinjaman sengaja mereka buat agar masyarakat semakin banyak terjerat dalam lilitan hutang, sehingga memunculkan ketergantungan pada perusahaan fintech itu sendiri. Dengan terlilit utang, maka para korban akan terjerat pada bunga harian yang akhirnya membuat para korban tidak lagi berpikir rasional. Jika korban sudah masuk dan terjebak ke dalam perangkap skema utang yang dibuat oleh para perusahaan fintech atau rentenir online itu, kata Niko, secara langsung para korban sudah sangat sulit keluar dari perangkap skema utang perusahaan fintech dan akhirnya menjadi sapi perahnya untuk terus merampok masyarakat. Niko juga menilai lemahnya pengawasan pemerintahan masih terlalu masif. Aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin akibatnya dari pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan disinyalir adanya gelontoran dana yang digunakan untuk menyuap, yang masuk ke kantong-kantong pribadi dari pejabat-pejabat yang ada di otoritas jasa keuangan, sehingga para rentenir online bebas melakukan perampokan terhadap rakyat serta melemahkan ekonominya. Lemahnya pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap praktek industri keuangan justru semakin menumbuh suburkan perusahaan-perusahaan rentenir yang melakukan penipuan dengan menawarkan berbagai kemudahan kredit keuangan kepada masyarakat.
Dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi, perusahaan-perusahaan itu segera bermetamorfosis menjadi rentenir online dengan meluncurkan berbagai aplikasi-aplikasi dan menawarkan pinjaman serta berbagai kemudahan atau skema jeratan dalam pencairan dana terhadap mereka yang menjadi konsumennya. Parahnya lagi, rentenir online itu juga telah menyiapkan debt collector tidak manusiawi dalam melakukan penagihan kepada para kreditur yang melakukan penunggakan pembayaran. Dari mulai mencaci maki dengan bahasa-bahasa tidak senonoh hingga pengancaman akan mempermalukan kepada masyarakat lain. Bahkan mereka mengancam ingin menyebarkan informasi itu kepada seluruh kontak yang dihubungi sebagai penanggung jawab ke seluruh nomor kontak yang ada di HP korban. Maksud kami yang ada di HP korban, karena kontak di HP korban sudah dilakukan penyadapan oleh pihak fintech tersebut. Mereka terkadang memaksa kreditur untuk mencari pinjaman lain, bahkan menyuruh untuk menjual barang-barang hingga dipaksa untuk menjadi pelacur jika korbannya adalah seorang perempuan. Demikian kata Nico. Cara-cara penagihan yang tidak manusiawi seperti itu dinilai akan menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat, sehingga bisa bermuara pada rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Bahkan banyak di antara para korban pinjaman online itu harus menanggung malu serta berkelahi dengan rekan, saudara, maupun tetangga tempat tinggalnya. Lebih sialnya lagi, para debt collector tidak segan-segan datang ke tempat kerjaan para korban dan mencaci maki atas dengan tujuan agar korban segera dipecat dari tempat kerjaannya. Akibat tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para debt collector jahanam tersebut, maka membuat banyak korban yang kehilangan pekerjaan, rumah tangga hancur yang harus dihadapi, menjadi depresi hingga berakhir dengan bunuh diri. Maraknya perlawanan rakyat atas pembicaraan yang diabaikan, maksud kami atas pembiaran yang diabaikannya oleh pemerintahan dalam merespon permasalahan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini membuktikan pemerintahan telah menjadi alat propaganda kepentingan oligarki global, terutama intervensi negara Cina dan Singapura terhadap Indonesia. Selain itu, industri fintech juga berpotensi melakukan kejahatan finansial seperti penggelapan pajak dan pencurian uang. Sebab hingga saat ini, OJK belum juga merilis data akurasi Badan Hukum Fintech tentang asal-muasal investasi kepemilikan modal, baik yang legal maupun ilegal. Oleh karena itu, kami dari Gerakan Bela Korban Pinjaman Online atau GBKPU akan memastikan untuk terus mengorganisir masyarakat yang menjadi korban agar bergerak melawan dan menghadang para pelaku yang bermain di dalam bisnis rentenir online, serta memenjarakan para pelaku kejahatan industri fintech hingga ke pengadilan dalam batas waktu yang tidak terbatas. Demikian tegas Nico. Sebagaimana yang dilansir dari kabartoday.co.id, dalam aksi itu ada 14 tuntutan yang ditegaskan oleh Nico kepada rezim pemerintahan sekarang, yaitu: yang pertama, bubarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kedua, bubarkan Komnas HAM. 3. Copot Menteri Komunikasi dan Informatika. 4. Copot Menteri Keuangan. 5. Copot Gubernur Bank Indonesia. 6. Tutup seluruh aplikasi rentenir pinjaman. 7. Tangkap serta adili pemilik dan pegawai perusahaan rentenir online. Yang kedelapan, hentikan intimidasi, teror, dan sebar data terhadap para korban rentenir online. Yang kesembilan, sita seluruh aset atau perusahaan
Maksud kami, sita seluruh aset-aset perusahaan rentenir online yang telah merampok rakyat Indonesia. Lalu yang ke-10, berikan perlindungan terhadap para korban rentenir online. Yang ke-11, tangkap dan adil para pencuri data para korban rentenir online. 12, menindak tegas seluruh oknum-oknum pejabat negara yang terlibat dalam skema fintech atau rentenir online. 13, Kementerian Keuangan, Kominfo, dan Bank Indonesia harus bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para rentenir online. Yang ke-14, berlakukan hukuman mati bagi DES atau debt collector yang telah mengintimidasi dan meneror korban rentenir online. Niko menambahkan, mari kita bersatu bahwa kita juga punya hak untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Atas itulah, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara telah membuka posko pengaduan di kantor LBH Nusantara yang beralamatkan di Jalan Veteran 1 nomor 33 Gambir, Jakarta Pusat, di samping Mabes Angkatan Darat bersebelahan dengan Masjid Istiqlal. Demikian sekilas berita ahli Android.